Oke, halo semua, kembali lagi bersama gua The Young Man, The Young Force, The One and Only here us Lex Nawir. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal bahas film yang berjudul Kansab yang rilis pada tahun 2023. Ya, ini film horor asal Indonesia yang baru-baru ini rilis. Jadi kita nggak usah banyak berspoiler di awal dan langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang bapak bernama Smedi yang sedang menunaikan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Bapak Smedi pun bangunkan anaknya yang bernama Rahayu atau biasa dipanggil dengan Ayu. Ya, Ayu. Ayu pun kemudian langsung mengambil air wudhu dan menunaikan ibadah sholat subuhnya. Namun saat Ayu menunaikan ibadahnya, tiba-tiba terlihat sosok seorang pria bertopeng di belakang Ayu yang agak mirip dengan Ninja Hattori. Entah siapa sosok pria itu. Namun gak lama juga tiba-tiba terdengar suara gaduh dari ruang depan. Diikuti juga dengan suara samar-samar orang yang merintih ketakutan. Ayu yang waktu itu khawatir dengan bapaknya. Dia pun agak sedikit mempercepat sholatnya. Hingga kemudian betapa kakinya Ayu saat dia melihat bapaknya tengah disiksa oleh dua orang pria bertopeng. Ayu pun berusaha menolong bapaknya. Bahkan dia sempat menggigit pipi dari salah satu pria itu. Namun sayang semua usaha itu pun gak cukup untuk menolong bapaknya. Karena pada akhirnya Pak Smedi pun harus meninggal setelah kepalanya dipenggal oleh si pria bertopeng. Pada tahun 1998, media berita saat itu mengabarkan jika terjadi pembantaian besar-besaran terhadap dukun santet yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berpenampilan serba hitam. Dan salah satu dari korban pembantaian itu ternyata adalah Bapak Smedi yang merupakan ayah kandung dari Ayu. 2 tahun setelah kejadian tragis itu, atau lebih tepatnya pada tahun 2000, Ayu pun kini terlihat bekerja di toko baju milik Ibu Endang. Sebuah toko yang bisa dikatakan cukup ramai dan nambah ramai lagi saat Ayu bekerja di toko tersebut. Ya, fenomena itu pun jelas dianggap tidak wajar oleh warga sekitar karena mereka ini tahu mengenai latar belakang dari keluarga Ayu. Hingga saking panasnya melihat toko Ibu Endang yang tiba-tiba mendadak ramai, mbak-mbak pedagang yang bernama Riri, dia pun menuduh Ayu telah menggunakan penglaris. Tapi Ayu yang gak merasa ngelakuin hal itu, ya udah Mbak Riri dia cuekin aja. Pilih-pilih mana nih? Ayu yang pulang ke rumah, dia pun melihat ibunya yang sedang bersama dengan Pak Desentot. Di sana Pak Desentot mengatakan wasiat yang diberikan oleh almarhum suami Ning yang meminta mereka untuk menjual ruko dan pindah ke rumah Pak D-nya agar menghindari prasangka buruk dari para warga yang telah mengetahui latar belakang kelam keluarga mereka. Namun di sini Ning pun menolak hal itu karena walaupun Rahayu sebenarnya bukanlah anak kandungnya, namun dia ini sangat menghargai keputusan Ayu yang tetap ingin tinggal di ruko peninggalan mendiang ayahnya. Malam harinya Ayu yang berkunjung ke rumah tetangganya yang bernama Mbak Sarwo. Pandangannya pun seketika teralihkan ketika dia melihat tongkat ular yang berada di rumah tersebut. Gak lama Mbak Sarwo pun menemui Ayu dan menjelaskan jika tongkat pusaka ular itu adalah peninggalan ayahnya yang diwasiatkan kepadanya untuk dijaga. Mbak Sarwo kemudian menyinggung pembicaraan pada Sentot yang meminta Ibu Ayu untuk menjual ruko peninggalan bapaknya. Mbak Sarwo menyarankan jika Sentot benar-benar menjual ruko itu, maka dia menyarankan Ayu agar tinggal di rumah lama ayahnya yang kini telah diwakafkan menjadi musola di belakang pasar. Mendengar hal itu, Ayu pun langsung pergi ke musola yang dimaksud. Di sana Ayu pun mengambil air wudhu dan kemudian mulai mendirikan sholat malam. Tapi saat Ayu memandangkan sebuah takbir, tiba-tiba terdengar suara orang yang seperti menirukannya, padahal dia hanya seorang diri.
Situasi itu pun menjadi semakin mengerikan ketika lampu di musola tiba-tiba mendadak mati. Hingga singkatnya saat Ayu selesai menunaikan ibadah sholatnya, hingga tiba-tiba ya, tiba-tiba saja Ayu ini masuk ke dalam alam gaib. Di sana Ayu melihat sosok demit yang menakutinya. Ternyata adalah para demit yang dipelihara oleh almarhum ayahnya. Di mana semenjak mengalami kejadian gaib itu, beberapa keanehan pun mulai Ayu rasakan. Mulai dari mengalami kerasukan, muntah cairan aneh berwarna biru, bisa melihat makhluk halus, hingga pada puncaknya saat Ayu melihat ibunya yang dituduh menggunakan pelaris oleh ibu Riri yang bernama Marni. Tiba-tiba muncul ular gaib dari tubuh Ayu yang langsung menyerang dan membuat kaki ibu Marni tiba-tiba membusuk, yang pada akhirnya membuat Marni meninggal. Kejadian janggal itu pun membuat para warga beramai-ramai mendatangi rumah Ayu dan mendesak mereka agar segera pergi meninggalkan desa itu, karena mereka menganggap jika keluarga Ayu telah menyantet ibu Marni. Mbah Sarwo yang waktu itu menjadi penengah, dia pun menyarankan agar Ning melakukan sumpah pocong untuk membuktikan jika keluarganya tidak menyantet ibu Marni. Para warga yang mendengar usulan dari Mbah Sarwo, mereka semua pun sepakat akan hal itu. Singkatnya malam harinya Ning pun langsung menjalani sumpah pocong dengan dilihat oleh seluruh warga. Di sana sesaat setelah Ning mengucapkan sumpah di dalam sumpah pocongnya, tiba-tiba dia ini masuk ke alam gaib. Di samping itu Ayu yang mendirikan sholat untuk mendoakan keselamatan ibunya. Dia ini kembali mendapat gangguan dari para demit. Hingga saat Ayu selesai dengan sholatnya, hingga yang terjadi. Ya, kali ini Ayu tidak takut lagi dengan para demit itu. Melainkan kini para demit itu yang takut dan tunduk kepada Ayu. Karena ternyata tanpa Ayu sadari, semenjak dirinya masuk ke alam gaib pada waktu itu, ternyata semua ilmu hitam mendiang ayahnya telah diwariskan kepada dirinya. Sehingga kini semua demit itu pun takut dan tunduk kepada Ayu, karena mereka menganggap jika Ayu kini adalah tuan mereka. Kita pun kembali kepada Ning yang masih di alam gaib. Di sana para demit pun mulai mengganggunya. Sebelum pada akhirnya Ning pun akhirnya tersadar setelah dia melihat semua demit itu yang sujud di hadapan Ayu. Di keesokan harinya sebelum pergi ke pasar, Ning pun menceritakan semua kejadian yang ia alami saat ia menjalani sumpah pocong kepada Ayu. Di mana Ning menceritakan jika dia melihat semua demit yang sujud kepada Ayu, sehingga dia pun minta Ayu untuk menjual ruko peninggalan mendiang ayahnya dan menyarankan agar mereka segera pindah ke rumah Pak Desentot, karena Ning gak mau jika Ayu mewarisi ilmu hitam mendiang ayahnya. Ayu yang mendengar hal itu, dia ini tiba-tiba mengalami kerasukan dan mengatakan jika dia gak sudi menjual ruko ini, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Desentot. Karena saat malam kematian ayahnya, dia ini melihat Pak Desentot yang berbicara dengan orang yang pipinya terluka. Ayu ini ingat betul jika orang itu adalah salah satu orang yang telah membunuh ayahnya, karena luka di pipi pria itu adalah dia yang menggigitnya. Di mana hal itu juga yang membuat Ayu mengira jika dalang di balik kematian ayahnya adalah Pak Desentot yang sengaja merencanakan semua itu untuk merebut semua harta milik ayahnya. Sore itu Ayu yang baru saja siuman, dia pun langsung menemui Ibu Endang dan meminta maaf karena hari ini dia tidak berangkat bekerja. Sayang saat itu permintaan maaf Ayu pun tidak ditanggapi dengan baik oleh Ibu Endang. Karena bukannya maafkan kesalahan dari Ayu, Ibu Endang ini malah langsung mecatnya.
Kejadian itu pun benar-benar membuat Ayu putus asa. Karena setelah tadi pagi berdebat dengan ibunya yang ingin menjual ruko peninggalan ayahnya, ini dia juga dipecat gara-gara masalah sepele. Hal itu pun benar-benar membuat Ayu gelap mata, di mana secara tidak sadar dia ini mendatangi musola peninggalan ayahnya dan melakukan ritual seperti apa yang dulu ayahnya lakukan. Saat itu Ayu terlihat mengeluarkan 2 ekor ular dari mulutnya dan mengirim ular itu ke rukonya sendiri dan ruko Ibu Endang. Hingga yang terjadi, di tempat lain, Ning yang melihat ular di rumahnya, dia pun langsung mengajak Aji anaknya untuk pergi. Namun siapa sangka tiba-tiba dia melihat ular itu sudah melingkar di leher Aji. Di sini Ning pun langsung mengambil ular itu dan berkali-kali membantingnya ke lantai. Sementara itu Ayu yang sudah tersadar, dia pun langsung OTW ke rumah karena dia takut terjadi sesuatu yang buruk kepada ibunya. Ning sendiri yang masih gelut dengan ular itu, dia pun terus membantingnya. Bahkan saat Ayu sampai di rumah dan berusaha menghentikan dirinya, Ning pun gak sama sekali menghiraukan hal itu dan malah mendorong Ayu. Hingga gak lama saat Ning tersadar, dia pun melihat jika Aji anaknya telah meninggal dengan luka di kepala. Ya, ternyata sedari tadi yang dibanting oleh Ning bukanlah ular, melainkan adalah Aji anaknya. Kejadian itu pun benar-benar membuat Ning sangat terpukul. Bahkan dia ini tiba-tiba melihat sosok almarhum suaminya yang tiba-tiba menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri. Ning yang waktu itu benar-benar sangat terpukul atas kematian Aji. Dia pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh almarhum suaminya, yang pada akhirnya pun membuat dirinya meninggal dengan cara gantung diri. Di keesokan harinya, Ayu pun terbangun di rumah Pak Sentot. Di sana Bude Ajeng pun menjelaskan kepada Ayu jika selama ini niat Pak Sentot ingin menjual dan minta Ayu untuk pindah ke rumahnya bukanlah untuk ingin menguasai harta milik almarhum ayah Ayu, melainkan dia ini ingin menyelamatkan Ayu agar tidak mewarisi ilmu hitam mendiang ayahnya. Malam harinya Pak Sentot pun melakukan ruqyah terhadap Ayu untuk mengusir semua demit yang kini telah bersemayam di tubuhnya. Sayang waktu itu ketika ruqyah tengah dilakukan, para demit itu pun benar-benar menguasai tubuh Ayu sepenuhnya. Bahkan waktu itu Ayu yang mengalami kerasukan. Dia ini memperalat jamaah Pak Sentot untuk membunuhnya. Beruntung saat itu sebelum makan korban jiwa yang lebih banyak, Bude Ajeng pun langsung turun tangan dan pada akhirnya berhasil mengeluarkan semua demit itu dari tubuh Ayu. Dan film pun selesai. La ilaha illa huwal hayyul qayyum illa bima syaa. Yeah. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Apabila ada salah atau kurang dalam saya merangkum film ini, mohon dimaafkan dan bisa kalian tuliskan saja koreksinya di kolom komentar ya. Oke, gue Indra cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.